warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Harus tetap mengikuti protokol COVID-19 yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, dan hindari keramaian. Nah, supaya pembelajaran pada hari ini lebih berkah, maka kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca doa. Amin. Supaya pembelajaran kita lebih semangat pada hari ini, kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Halo, Halo Bandung. Nah, tepuk tangan dulu biar semangat. Tepuk tangan dulu, Nak. Nah, pintar nih anak-anak Ibu. Kita masuk pada pembelajaran baru ya, Nak ya. Lalu kita akan mempelajari tema 4, yaitu tentang pekerjaan. Sekarang kita masuk pada pembelajaran baru. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang pahlawan. Pembelajaran kita hari ini, perhatikan. Yang pertama 3 buah gambar. Nah, sekarang tentang perjuangan para pahlawan. Nah, sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan gambar-gambar yang ditampilkan ini? Apa sikap pahlawan yang diapakan? Yang dapat kita terapkan sesuai dengan gambar yang Ibu tampilkan ini, bahwa sifat pahlawan yang dapat kita tiru adalah seperti rela berkorban, berani, pantang menyerah, harus tolong menolong, iya, menolong, pintar anak Ibu. Nah, juga kita harus mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nah, kira-kira gambar siapa itu? Para pahlawanku. Ya, para pahlawan ya, gambar pahlawan. Belajar tentang pahlawan. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang berani dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Nah, siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa membaca? Ya, bagus ya. Makasih Hakim. Nah, setelah semua anak-anak Ibu, silakan baca teks tentang Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Ibu kasih waktu 3 menit. Sudah selesai membaca teksnya? Sudah bisa? Sudah selesai? Nah, sekarang siapa anak Ibu yang bisa menceritakan kembali apa isi teks tersebut? Ada yang bisa menceritakan kembali isi teks yang telah dibaca tadi? Bahwa Raja Purnawarman itu, Panji Segala Raja itu, beliau mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi, ya. Kemudian Tarumanegara ini, Raja Purnawarman ini pada kerajaan Tarumanegara membangun saluran air dan memberantas perompak. Selanjutnya, Raja Purnawarman ini juga memperbaiki aliran Sungai Gangga dan memperindah alur Sungai Cepu. Setelah membaca teks yang telah Ibu bagikan tersebut, atau yang ada pada buku tema 5 subtema 1, nanti anak-anak Ibu kerjakan latihan di bawahnya. Jadi setelah pembelajaran ini usai, nanti kalian kerjakan ada 5 buah pertanyaan di bawah teks ini. Kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang ada di atasnya. Paham anak-anak Ibu? Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, siapa saja mereka? Yaitu ada Sultan Iskandar Muda. Kerajaannya ada di mana, Nak? Kalau Iskandar Muda? Di Aceh, Bu. Di Aceh. Kemudian lagi ada Sultan Hasanuddin yang diberi gelar ayam jantan dari timur. Apa nama kerajaannya? Gua Talu. Ya, Gua Talu yang berada di Makassar. Selanjutnya ada lagi Raja Bala Putra Dewa. Apa nama kerajaannya? Sriwijaya yang berada di Palembang. Nah, untuk mengenang jasa jasa Raja Purnawarman ini, diabadikanlah telapak kaki beliau ini dengan prasasti yang bernama Ciareteun, ya, yang berada di kota Bogor. Ya. Nah, anak-anak Ibu, gambar yang Ibu tampilkan, rumah gadang yang Ibu tampilkan ini berada di mana? Yang udah pernah ke Batu Sangkar jalan-jalan sama ayah bundanya? Ada yang udah pernah ke Batu Sangkar?
Ada kerajaan apa di sana dahulunya? Ada kerajaan Pagaruyung. Ruyung. Nah, kerajaan Pagaruyung ini terkenal dengan rajanya yaitu Aditya Warman ya. Ya. Selanjutnya pada kerajaan ini juga meninggalkan benda-benda bersejarah. Jadi kalau anak-anak ibu sudah pernah ke Batu Sangkar, sebelum Rumah Gadang itu kita dapat menemukan ada namanya Batu Basure. Ada sebuah batu besar yang di sana ada terdapat tulisan-tulisan. Kemudian yang kedua, sebelah kanannya juga terdapat batu batikam. Ya, yang mana terlihat ada sebuah batu yang berlobang, seakan-akan itu ditusuk oleh pedang. Kemudian ada lagi itu namanya batu kasur, di mana batu itu digunakan untuk menguji calon-calon raja yang akan memerintah pada kerajaan Pagaruyung. Ya, ada gambar si Dayu. Dayu ini dia kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Dayu ini dia memandang wajahnya yang terpantul dalam kolam. Nah, sekarang mengapa Dayu bisa melihat dirinya di dalam kolam? Nah, coba kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya itu dapat merambat lurus. Merambat lurus. Yaitu bagaimana kita menguji bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Ya, ini kita gunakan dengan menggunakan sebuah karton, 3 buah karton. Kemudian kita beri lubang di tengahnya. Kemudian kita susun sejajar. Pada ujung karton yang ketiga, kita letakkan di sana lilin yang sedang menyala. Di sana kita buktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Cahaya yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Jadi kita gunakan satu buah gelas yang berwarna bening. Kemudian kita gunakan satu buah senter. Kita nyalakan senternya. Nah, kita dapat membuktikan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Yang ketiga, menggunakan sebuah senter lagi dan sebuah cermin datar, kita dapat membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Yang terakhir, cahaya itu dapat dibiaskan. Bagaimana kita dapat menguji bahwa cahaya itu dapat dibiaskan? Yaitu dimasukkan sebuah pensil ke dalam sebuah gelas yang berisi air, maka seakan-akan pensil itu kelihatan bagaimana? Itu seakan-akan patah. Setelah melakukan percobaan, nanti kalau anak ibu bisa melakukan percobaan, kegiatan itu dapat anak ibu tuliskan dalam tabel berikut berupa laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Untuk menguji sejauh mana pemahaman anak-anak ibu, nanti anak-anak ibu bisa melakukan evaluasi melalui Google Form yang telah ibu sampaikan linknya ini, melalui WA group. Ada pertanyaan apa yang kita pelajari? Pahlawanku. Ya, tentang pahlawanku. Yang mana anak-anak ibu bisa menceritakan kembali dengan bahasa sendiri tentang Raja Purnawarman. Itu yang pertama. Yang kedua, anak ibu dapat menyampaikan peninggalan kerajaan di wilayah setempat. Kalau di wilayah kita ada kerajaan Pagaruyung, yaitu yang berada di Batu Sangkar. Kemudian yang terakhir, dengan melakukan percobaan tentang cahaya, anak-anak ibu bisa menulis laporannya. Selesailah pembelajaran kita hari ini. Supaya pembelajaran yang kita dapat hari ini lebih berkah, maka kita katakan alhamdulillah. Nah, besok kita lanjut pembelajaran berikutnya, yaitu subtema tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, kita akan mempelajari tentang apakah Raja Purnawarman, sikap Raja Purnawarman mencerminkan sikap Pancasila. Pembelajaran kita hari ini, tetap semangat belajarnya meskipun di rumah, jaga kesehatan. Ya, hindari keramaian. Ya, nak ya, tetap di rumah rajin mencuci tangan agar kita tetap selalu sehat. Ya, nak ya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.